Assalamualaikum Bu Fevi. Waalaikumsalam. Apa kabar? Alhamdulillah baik Bu. Sehat. Luar biasa. Saya udah gak nyaman saya badan saya Benar Bu, Bu. kalau seumuran kita nih Iya. harus yang namanya olahraga. Iya. Nah, banyak yang sakit nih Bu. Teman-teman saya di kantor banyak yang batuk pilek nih. Saya juga dikena sekarang nih Bu. Iya. Soal olahraga, Ibu lagi kurang sehat. sedikit Bu nih, tinggal sisa-sisa aja sih. Kemarin udah ke dokter juga sih. Soal olahraga Bu? Ya itu saya mulai sekarang ya Bu ya. Akhir-akhir ini saya membiasakan diri Bu. Jadi tiap pagi tuh saya olahraga dulu. Pantesan agak langsing sedikit ya sekarang. Saya seneng banget. Agak langsing. Gak nyaman Bu, soalnya kalau keberatan saya ya, bukan masalah gemuk atau tidaknya, tapi lebih kenyamanan ya, saya nggak nyaman gitu. Jadi akhir-akhir ini saya berolahraga dikit lah Bu ya, supaya saya kalau pagi-pagi juga suka ngantuk. Nah, eta benar Bu. Ya, saya lagi mulai ini lagi lah, cari semangat lagi buat olahraga biar sehat. Iya, alhamdulillah tertolong Bu kalau itu olahraga pagi, oksigen ya Bu ya, mengurangi rasa ngantuk saya gitu. Apalagi umuran saya kayak saya gini nih Bu, Masya Allah harus banget yang namanya olahraga. Iya. Baik Ibu, alhamdulillah Iya. senang banget ya ketemu Ibu hari ini. Dan saya lihat Ibu kayaknya memang ada masalah ya Bu ya. Iya. Wajah Ibu tuh memang kelihatan memang segar sih. Iya. Cuman mungkin kemarin waktu kita telepon-teleponan dulu kayaknya katanya mau curhat sama saya. Iya, kemarin saya mau hubungi Ibu ya, maaf ya Bu ya kalau mengganggu ya. Saya mau hubungi Ibu, saya pengen curhat nih Bu. Oh gitu. Saya pengen curhat. Ada yang ganjel gitu Bu, ada yang ganggu di hati saya gitu Bu. Gitu Bu. Ya udah nggak apa-apa. Kita akan coba ya Bu ya, kita akan ngobrol. Iya. Nah di sini kita akan membicarakan tentang peningkatan keterampilan coaching ini, ya. Nanti kita sesuaikan dengan alat gitu ya. Kira-kira nih dalam coaching ini kompetensi apa nih yang akan dikembangkan? Di sini Bu, saya terus terang ya Bu ya, ada beberapa kompetensi yang ingin saya tingkatkan Bu. Misalnya saya ingin meningkatkan presensi, jadi kesadaran penuh. Jadi ketika menghadapi coaching saya fokus gitu Bu. Ya. Kemudian saya ingin menjadi pendengar yang aktif dan saya mampu gitu mengembangkan dengan membuat pertanyaan yang berbobot gitu untuk menggali potensi coaching gitu Bu. Oh gitu. Baik, nanti saya akan mendukung Ibu loh ya. Nah nanti Ibu lebih fokus aja ya pada saat itu observasi ya Bu ya. Ya Bu, saya berharap sih ya Bu ya, Ibu dapat memperhatikan cara saya gitu. Apakah saya mampu mendengarkan dengan aktif gitu Bu ya. Apakah saya mampu mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot seperti itu Bu ya. Nah, menurut Ibu nih ya, sejauh mana nih tingkat kemampuan Ibu dalam hal itu? Untuk saya ya Bu ya, saya pribadi gitu, saya percaya bahwa peningkatan dalam mendengarkan aktif dan merumuskan pertanyaan yang berbobot akan sangat berguna dalam proses coaching gitu Bu. Dengan meningkatkan keterampilan ini, saya yakin bisa menemukan solusi dari masalah yang dihadapi oleh coaching gitu Bu. Selain itu, dari pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan ke coaching nanti gitu ya Bu ya, dapat menumbuhkan ide-ide baru dari coaching gitu. Jadi merangsang pemikiran solusi dari coaching tersebut gitu Bu. Nah itu merupakan harapan ya Bu ya? Iya. Ya, jadi harapan Ibu memang sudah dari Ibu kemukakan ya. Betul ya Bu ya? Ini ya. Ya saya berharap ya Bu ya, observasi ini memberikan umpan balik gitu Bu. Umpan balik yang membangun, baik itu untuk perkembangan saya ya Bu ya sebagai coach, khususnya untuk dalam hal kompetensi mendengarkan dengan aktif gitu, kemudian membuat pertanyaan-pertanyaan berbobot seperti itu Bu. Baik Bu, nanti saya catat ya kompetensi Ibu yang akan dikembangkan. Iya. Tadi apa? Pertama presensi. Iya, presensi kehadiran yang penuh Bu.
kemudian pendengar yang aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot, ya Bu ya? Iya betul seperti itu Bu. Oke. Nah, kira-kira kapan Ibu kegiatan coachingnya? Hari ini Bu, Oh, hari ini. saya sudah janjian tadi Bu dengan Bapak Joko ya Bu ya. Nanti saya akan mengcoaching beliau. Ibu saya ingin melihat Ibu melihat nanti observasi atau mengobservasi kegiatan coaching saya nanti ya Bu ya. Baik, Bu. Untuk mengetahui kompetensi coaching mana yang sudah berkembang dari saya gitu, atau belum pada diri saya selaku coach gitu Bu. Siap, saya akan mengamati percakapan Ibu dengan Bapak Joko. Nanti saya akan menyampaikan ya Bu ya, dengan pencapaian dari pengembangan kompetensi yang coaching yang Ibu. Ya. Siap Ibu, terima kasih ya Bu ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu. Iya, selamat siang Bapak. Selamat siang. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah hari ini kabarnya baik. Gimana Ibu, sehat? Alhamdulillah sehat juga Pak. Keluarga sehat? Iya, alhamdulillah semuanya dalam kondisi sehat hari ini Bapak. Siap. Tadi Bapak meminta saya untuk meluangkan waktu ya Pak ya. Ada perlu apa ya Pak ya? Oh iya. Saya hari ini kalau untuk badan pikiran sehat, tapi ada yang mengganjal, ada keluh kesah yang akan saya sampaikan ke Ibu tentang ya perasaan saya. Ya, terus terang aja perasaan saya lagi galau. Bulan saya kan nanti diberi tugas untuk melakukan presentasi ya. Iya. Tapi jujur bahwa sejujurnya saya masih belum siap. Karena apa? Saya masih belum percaya diri dalam hal berhadapan di depan audiens. Itu permasalahan saya sebetulnya seperti itu. Awalnya Bu, terus terang aja itu saya kan ya bisa dikatakan saya jarang orangnya kan tertutup ya itu terus apalagi kalau berhadapan dengan orang dan sebagainya, kalau acara-acara yang formal ya resmi, terus saya bicara di depan itu terus terang aja blank semuanya. Padahal apa materi udah saya siapkan, iya saya udah belajar, udah belajar awal sampai akhir, tapi pas saat nanti untuk berhadapan dengan audiens langsung hilang semua. Dari cerita Bapak ya Pak ya, saya sangat menghargai kejujuran Bapak gitu ya. Apakah ada hal khusus yang ingin kita bahas lebih mendalam hari ini Pak? Ada Ibu, ya intinya saya pengen curhat tentang kekurangan saya dalam hal presentasi. Baiklah Pak ya, kalau misalnya seperti itu, tentunya di sini Bapak memiliki tujuan ya yang ingin dicapai dari sesi coaching ini. Bisa Bapak menjelaskan tujuan Bapak untuk melakukan coaching dengan saya, melakukan pertemuan dengan saya kali ini? Kalau tujuan saya coaching hari ini, saya ingin meningkatkan kemampuan presentasi saya di depan umum. Artinya supaya pas saya melakukan presentasi di depan umum itu tidak merasa gugup, ya. Terus dilihat dari audiens juga enak. Itu perasaan saya. Ini seperti tujuan saya melakukan coaching sekarang. Iya. Jadi tujuan akhir yang Bapak harapkan itu, yang Bapak inginkan itu yang seperti apa sih Pak? Ya, tujuan akhir yang saya inginkan pada saat presentasi saya muncul percaya diri saya, dan membuat audiens itu terkesan dengan presentasi saya. Artinya saya percaya diri, audiens itu merasa berkesan bahwa saya sudah melakukan presentasi dengan
baik. Jadi Bapak mengharapkan semuanya maksimal ya Pak ya, Iya. baik dari Bapak sebagai presenter ya Pak ya, Iya. maupun dari audiens Iya. gitu ya Pak ya. Artinya saya ingin bisa percaya ya dalam percaya diri dalam presentasi supaya lancar tanpa rasa gugup serta mendapatkan feedback yang positif dari audiens. Iya, berarti itu ukuran keberhasilan Bapak ya. Iya. Bapak jadi ingin presentasi Bapak lancar gitu, sudah tidak gugup lagi, dan feedback dari audiens yang positif gitu ya Pak ya. Betul. Nah, apa yang membuat Bapak merasa kesulitan dalam presentasi gitu Pak? Kesulitan yang Bapak hadapi gitu. Ya. Misal dari diri sendiri kan bisa, dari audiens atau mungkin lingkungan yang mendukung, support system seperti apa gitu Pak? Saya kekurangan saya itu kadang-kadang saya merasa gugup dan sering lupa kata-kata pas saat presentasi. Gimana Pak perasaan Bapak gitu pada saat melakukan presentasi, kenapa gugup gitu Pak? Ya, perasaan saya pas saat presentasi saya gugup kadang-kadang apa? Rasa takut tidak bisa memberikan kesan yang positif kepada audiens membuat saya gugup. Terkadang saya merasa tekanan untuk menyampaikan sesuatu yang sempurna itu. Jadi pengennya dalam hati saya gini, Pengen yang sempurna. nah, pengen sempurna. Jadi itu malah justru hal yang buat saya malah kehilangan konsentrasi, gitu. kehilangan fokus Iya, ya Pak ya. niatnya saya pengen yang sempurna, terbaik, yang terbaik. Tapi justru itu adalah tekanan buat saya. Iya. Jadi akhirnya ya apa yang saya pelajari semuanya hilang Ketika Bapak mempresentasikan di depan audiens ya, apa yang sudah Bapak latih gitu ya Pak ya. Nah sekarang bagaimana yang mau saya tanya ya Pak ya, bagaimana Bapak menghadapi kondisi tersebut gitu Pak? Iya, dan saya pengennya Ibu membimbing saya dengan ya membuat saya merenung, membuat ruang bagi saya menyusun pemahaman yang lebih mendalam mengenai tantangan saya hadapi. Saya merasa ya beli support lah, dukungan buat saya. Iya. Ya udah Pak, baik ya, mari kita cari solusi untuk mengatasi hambatan-hambatan yang Bapak hadapi gitu ya. Apakah ada hal lain yang mau Bapak tambahkan? Ya, saya hanya ingin merasa percaya diri dan terampil saat presentasi ini. Dan saya yakin dengan bimbingan ini saya bisa mencapai presentasi yang lebih baik atau tujuan saya yang saya inginkan. Iya. Selanjutnya nih Pak ya, apa gitu rencana Bapak dalam mencapai tujuan presentasi yang Bapak inginkan? Saya akan mempersiapkan materi. Yang pertama materi, materi akan saya siapkan. Terus saya berlatih presentasi di depan cermin. Terus saya akan berlatih, mungkin saya panggil teman-teman saya ya untuk menjadi audiens. Dan saya mencari feedback dari teman atau mentor. Iya, bagus sekali ya Pak ya rencana Bapak ini ya. Menurut Bapak nih, apakah yang menjadi prioritas gitu dalam rencana aksi Bapak ini? Yang menjadi prioritas dari rencana saya ini, ya saya akan mempersiapkan materi presentasi dengan baik. Ya. Dan berlatih, ya contohnya tadi di depan cermin. Sendiri ya Pak ya? Sendiri. Saya percaya bahwa saya itu kuat dalam materi dan latihan akan membantu saya mengatasi rasa gugup. Artinya saya kuat, kekuatan saya sebenarnya itu kekuatan saya itu saya punya materi yang bagus. Kalau saya punya materi yang bagus, nanti pas saat presentasi di depan audiens saya tidak gugup lagi. Intinya percaya diri ya Pak ya. Iya. Apa strategi yang Bapak gunakan untuk mencapai tujuan presentasi Bapak nanti? Ya, saya akan pertama mencari materi presentasi yang baik ya.
terus mempersiapkan slide presentasi yang menarik, Iya. terus berlatih presentasi dengan fokus, Iya. ya. Terus intonasi saya biar jelas ya, Iya. dan gerakan tubuh, ya. Saya juga berencana untuk meminta feedback konstruktif untuk terus memperbaiki diri saya. Ya, langkah-langkahnya sudah sangat baik yang Bapak rencanakan ya. Kemudian rencana aksi yang terstruktur dan detail akan membantu Bapak mengatasi tantangan presentasi dengan lebih efektif. Nah, di sini bagaimana Bapak melihat tindak lanjut dari rencana ini? Jadi untuk tindak lanjut dari rencana ini, Sudah baik ya Pak ya? iya, Yang tadi sudah yang saya ungkapkan, ya, Iya. langkah-langkah yang baik, Iya. yang tepat. Iya. Baik Pak, apa komitmen Bapak ya terhadap rencana aksi yang sudah Bapak buat? Iya. Saya berkomitmen tadi untuk mempersiapkan materi presentasi dengan baik, berlatih presentasi di depan cermin, dan mencari feedback dari teman atau mentor. Nah, di sini ya Pak ya, tentunya ada beberapa yang harus Bapak libatkan tentunya ya Pak ya, dalam rencana Bapak ini. Nah, siapa Pak dan apa yang bisa membantu Bapak menjalankan komitmen Bapak untuk melaksanakan rencana-rencana Bapak ini? Ya, saya akan meminta bantuan teman atau mentor untuk memberikan feedback dan membantu saya dalam berlatih presentasi. Ya. Saya percaya dukungan mereka akan menjadi pendorong semangat, Ya. motivasi saya, dan sebagai pemantik untuk perbaikan. Ya. Bagus sekali ya Pak ya. Nah, dan selanjutnya bagaimana dengan tindak lanjut dari kegiatan coaching ini? Saya akan terus berlatih presentasi dan mencari feedback yang baik dari teman-teman, mentor untuk terus meningkatkan kemampuan presentasi saya, ya, sehingga kegiatan ini tidak hanya menjadi fokus sementara, tetapi juga sebagai sebuah perjalanan berkelanjutan menuju pengembangan diri saya dalam berkomunikasi yang efektif. Rencananya kapan Pak ini akan Bapak laksanakan? Rencana kalau untuk Paling dua dekat hari ya, Pak? untuk 2 hari ini saya akan terus memperdalam materi, dan sambil saya belajar terus, saya belajar mental juga, bagaimana kita berdiri depan audiens, depan orang banyak dan sebagainya. Saya akan belajar, dan rencana saya akan dimulai dari sekarang, Ya. dua hari ke depan. Iya. Ya seperti itu ya Pak ya. Saya tunggu nanti tindak lanjut Bapak, aksi nyata Bapak untuk melaksanakan presentasi. Siap. Saya berharap presentasi Bapak ini berjalan dengan baik ya Pak ya. Amin. Seperti itu Pak. Iya. Terima kasih Ibu sudah memberikan motivasi buat saya. Alhamdulillah sudah sedikit plong ya depan saya. Ada ya. itu gambaran ya Pak ya. Ada gambaran, terus perasaan saya sudah enak. Iya. Jadi bisa Alhamdulillah ya, Pak. Ya, terima kasih Ibu ya sudah bantu saya dalam hal sedikit permasalahan ini. Ya, saya tunggu ya Pak ya. Iya, Ibu. Ya, itu saja Pak. Terima kasih Kita Ibu sudah ya. Iya, terima kasih Ibu ya. cukup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Iya, wabarakatuh. terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Tadi sudah melakukan coaching ya? Dengan coachingnya? Alhamdulillah sudah Ibu. Oh gitu. Iya. Baik. Iya. Tadi sudah melakukan coaching ya dengan coachingnya? Sudah Bu. Ya. Nanti saya akan membahas hasil observasi yang telah saya lakukan pada sesi podcast sebelumnya ya. Kira-kira nih, bagaimana Ibu menilai performa dari kompleks saya tadi? Di sini saya merasa ya Bu ya bahwa saya telah melakukan dengan maksimal ya Bu ya, dengan baik dalam kompetensi
presensi, kemudian mendengarkan dengan aktif, kemudian memberikan pertanyaan yang berbobot gitu. Oh, kira-kira apa sih yang membuat Ibu merasa demikian? Ya saya sudah merasa telah mampu gitu mendengarkan dengan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot, karena saya sudah mampu menggali potensi yang dimiliki oleh coach dalam menyelesaikan masalah dan mencari solusinya seperti itu, Bu. Gitu. Baik. Boleh saya berbagi hasil pengamatan saya, Bu? Boleh sekali, Ibu. Iya. Nah, saya melihat nih Bu ya, Bu Fevi, ketika tadi saya menjadi observer, saya melihat Bu Fevi sudah bagus kok, sudah baik ketika mendengarkan coaching, coachingnya sedang berkeluh kesah gitu ya. Bu Fevi sudah presensinya sudah bagus, ya sudah mendengarkan dengan baik juga, kemudian bisa menggali Bapak Joko dalam menemukan masalahnya tersebut dan mendapatkan solusinya juga gitu, Bu. Yang saya lihat ya Bu ya, pengalaman saya seperti itu Bu. Gimana Bu? Aduh, saya senang sekali ya Bu mendengar penilaian dari Ibu gitu atas coaching yang saya laksanakan tadi dengan Pak Joko. Terima kasih ya Bu ya untuk umpan baliknya. Sama-sama Ibu. Nah, saya pengen tahu lagi nih Bu, dalam diskusi ini nih, langkah konkret apa yang akan Ibu ambil dalam meningkatkan kompetensi coaching? Ya di sini saya akan mencoba ya Bu ya, saya berencana untuk melakukan latihan lebih intensif ya Bu ya, dalam mendengarkan aktif gitu Bu, dan merumuskan pertanyaan yang berbobot gitu, seperti itu. Oke. Itu langkah yang baik ya Bu ya, sangat baik. Nanti saya akan catat juga dari hasil observasi ini ke dalam form supervisi akademik ya. Nah, terakhir Bu, Iya. apa yang Ibu peroleh dari proses ini Bu? Kira-kira apa nih Bu? Yang saya peroleh ya Bu ya. Betul. Saya merasa lebih memahami bagian mana Bu yang saya perlu kembangkan atau saya perlu perbaiki gitu Bu. Dan saya berterima kasih sekali atas bimbingan dan umpan balik yang Ibu berikan. Ini merupakan masukan buat saya ya Bu ya. Mudah-mudahan pada praktek coaching yang dilakukan Ibu kedepannya semakin lebih baik ya Bu ya. Amin. Terima kasih Bu Dep karena sudah berkenan mengobservasi kegiatan coaching saya hari ini dengan Bapak Joko gitu. Sama-sama Ibu Fevi. Kalau begitu harus udah sore nih Bu. Iya. Saya mau pamit dulu ya Bu ya. Iya. Terima kasih ya Bu ya. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam.